Setelah 7 bulan pemakaian dari monitor Xiaomi Ultrawide 34 inch, gue bakal sharing ke kalian apa hal yang gue sukai dan yang gak gue sukai dari monitor ini. So, let's get started. Halo guys, kenalin gue Gary, dan di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian pro and cons terhadap monitor yang di belakang gue udah gue gunain selama 7 bulan dari pembelian gue pertama di September 2020. Jadi monitor ini gue udah pakai setiap hari untuk keperluan kerja gue, ngedit, ngegame, semuanya di monitor ini. So, video ini bakal jadi pertimbangan kalian kalau seandainya kalian mau beli monitor Xiaomi Ultrawide 34 inch ini, yang memang monitor ini kayaknya lagi up banget karena harganya dan juga kualitas yang didapatin. So, langsung aja yang pertama gue bakal bahas dulu hal-hal yang gue sukai dari monitor ini. Poin pertama tentu saja dari harganya. Harga monitor Xiaomi ini sendiri murah banget menurut gua. Di September 2020 waktu pembelian gua pertama itu gua belinya PO. Waktu itu mungkin sellernya ngambil dari China dan dia kirim ke Indo, itu gua beli di harga 7.700.000. Ada yang ready stock sebenarnya tapi harganya lebih mahal, sekitar 8.500.000. Ya, 7 bulan yang lalu ya. Kalau sekarang harganya bahkan lebih murah lagi. Gue cek terakhir di e-commerce itu harganya cuma 5.700.000 untuk versi China-nya, dan untuk versi globalnya itu 1 juta lebih mahal, sekitar 6.700.000. Sebenarnya agak nyesek karena hitungan belum nyampe 1 tahun nih monitor udah turun 2 jutaan dari harga pertama gue beli. Tapi nggak apa-apa, di awal gue beli aja gue udah menyangka monitor ini murah dengan spesifikasi yang ditawarkan, dan sekarang makin murah menjadi opsi satu-satunya hal yang membuat monitor ini kenapa memang rame banget dibicarakan. Yang kedua yang gue suka adalah layarnya. Layarnya 34 inch ultrawide ini mendukung banget produktivitas kerja gue. Sebelum gue punya monitor ini, monitor gue itu LG 24 inch yang gue gabungin jadi satu. Setelah sampai monitor ini gue cukup puas banget karena monitor LG-nya jadi gak gue pakai lagi. Gue udah nyaman banget dengan satu monitor aja karena cakupannya yang udah luas dan lebar. Terutama kalau misalnya lagi ngedit dan juga gaming, itu experience-nya bisa lebih luas, hal yang bisa kita lihat. Waktu monitor ini datang aja udah gede banget kotaknya, jadi pas udah gue buka, karena gue beli online jadi gue memang belum pernah lihat 34 inch ultrawide monitor itu segimana. Ketika nyampe di rumah, waktu gue lihat ternyata memang layarnya gede banget. Oke, poin selanjutnya yang gue sukai adalah refresh rate dari monitor ini yang 144. Jadi di saat monitor ini gue pakai untuk main game yang kompetitif, ini tentunya bisa menunjang, mampu banget karena memang refresh rate-nya udah tinggi 144 dibandingkan monitor yang bukan gaming itu biasanya refresh rate-nya 60 saja. Dan yang terakhir gue suka dari monitor ini adalah desainnya sendiri. Karena desainnya yang bezel-less di 3 sisi ini membuat monitor ini jadi tambah cantik, dan juga karena ultrawide ya 34 inch, kalau buat di foto-foto di setup seperti ini jadi kelihatannya gede banget gitu ya. Jadi kelihatannya lebih mewah gitu, dan juga nggak kelihatan lah kayak monitor-monitor murah. Oke, sekarang kita bakal masuk ke hal yang gak gue sukai dari monitor Xiaomi ini. Yang pertama, kualitas gambar. Jadi bisa gue katakan kualitas gambar dari monitor Xiaomi ini standar banget. Bahkan bisa gue bilang gue nggak terlalu suka guys dengan kualitas gambar yang dihasilkan monitor ini. Dibandingin dengan monitor gue sebelumnya LG 24MP88, kualitas gambarnya menurut gue yang ini justru lebih rendah. Mungkin perbedaan panel bisa jadi menjadi salah satu alasan ya, karena ini panelnya VA dan yang LG itu IPS. Tapi kalau juga dibandingin dengan monitor gue yang lain, yang Samsung itu gue beli cuma 1,6 juta 24 inch, gue lupa namanya. Kualitas dari gambar yang dihasilkan justru ini juga menurut gua lebih rendah dibandingkan itu. Jadi ini mungkin menjadi masalah bagi kalian yang mungkin udah terbiasa dengan layar yang memang memanjakan mata kalian. Apalagi kalau misalnya kalian pengguna MacBook, mungkin ini menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Karena gue pribadi yang udah biasa pakai layar MacBook itu pindah ke sini, saat gue sambungin aja pakai MacBooknya itu jauh banget gitu. Bahkan di pemakaian yang lama itu membuat mata gue juga agak lelah gitu. Jadi gak sejaman dengan gue biasanya natap layar MacBook yang lama. Jadi dari segi gambar
warnanya juga itu nggak keluar menurut gue. Jadi kalau misalnya di saat editing pun akurasi dari warnanya itu sendiri juga nggak valid menurut gue ya. Karena memang gue udah coba bandingin juga, gue ada vertical monitor di samping sini, dibandingin dengan itu aja itu udah beda. Yang kedua ini tombol akses. Karena gue pakai monitor ini memang gue sering switch itu antara layar PC, layar PS, dan juga layar MacBook. Gue suka ganti-ganti karena memang perpindahan antara PS dan PC terutama itu paling sering gue lakuin. Jadi akses tombol yang ada di belakang sini sebenarnya nggak susah dijangkau, tapi sayangnya tombolnya ini harus ditekan beberapa kali bagian sampai kita bisa switch mau ke HDMI atau ke DisplayPort 2. Beda dengan monitor yang gue pakai sebelumnya LG itu cuma 2 kali klik udah langsung pindah layar. Kalau ini enggak. Kalau misalnya bolak-balik kayak gitu bakal nyusahin sih menurut gue, karena dia nggak ada remote juga. Jadi ketika kita klik itu kita masuk ke beberapa bagian yang mana kita harus pilih-pilih dulu sampai kita bisa masuk ke bagian ganti layarnya. Selanjutnya dari stand monitor bawaan dari Xiaomi ini. Mungkin kalau misalnya yang kalian lihat di sini, ini gue kayak ngelayang ya, karena ini memang gue pakai seat stand. Ya kebetulan monitornya gue majuin. Kalau misalnya gue mundurin dia bisa ke sini, gitu, ke dinding gini. Kalau gue majuin kayak gini. Jadi ini gue pakai seat stand. Karena memang kalau stand bawaannya yang ini makan banyak tempat banget di meja. Jadi kaki bawaan aslinya ini cukup lebar. Jadi misalnya kita mejanya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu luas, ini bisa makan tempat banget. Sehingga gue udah pakai di meja yang lumayan kecil. Ini kerasa kayak monitornya jadi lebih maju gitu. Nggak enak dipandang di posisi kita duduk, karena layar antara monitor dan kita duduk itu jadinya terlalu dekat. That's why kenapa gue pakai seat stand di belakang situ, selain karena memang bikin jadi tambah lebih cantik, monitornya bisa jadi lebih nempel ke dinding. Sehingga space dari jarak antara kita menatap monitor dan juga space yang ada di bawah monitor itu lebih luas, lebih clean, dan jarak pandangnya juga jadi lebih enak. Dan yang terakhir ini gue nggak tahu ini sisi plus atau minus, karena ini bisa menjadi dua sisi. Kalau misalnya kita lagi nonton Netflix itu kita dapat screen yang layar yang memang formatnya 21/9, itu kita tentu nyaman banget karena memang nggak ada bezel hitam di atasnya. Jadi full banget ketika kita nonton, itu membuat experience saat kita menonton itu jauh lebih nikmat. Tapi akan jadi nggak enak ketika kita dapat format film yang 16/9 karena ada bezel hitam yang di kiri dan kanan, itu menurut gua juga mengganggu. Ya, jadi ini bisa menjadi kekurangan dan juga bisa menjadi kelebihan dari monitor ini sendiri. Juga berlaku di game, karena memang ada beberapa game yang mungkin nggak support untuk ultra wide screen. Ini juga jadi kelihatannya nggak enak karena bezel hitam di kiri kanannya itu pasti tetap ada. Sedangkan kalau misalnya gamenya support untuk ultra wide 21/9, ini jadi lebih keren banget karena game yang kita mainkan itu jadi kelihatan lebih luas, terutama game-game yang first player itu jadi kiri dan kanannya jadi lebih luas dibandingkan monitor biasa. So guys, kesimpulan dari gua adalah monitor ini mungkin layak banget untuk kalian beli kalau misalnya kalian memang butuh monitor dengan layar yang lebar, ultra wide 34 inch. Menurut gua udah cukup luas banget, kalian bisa pakai, dan untuk gaming yang kompetitif juga bisa kalian pakai, udah oke banget. Kecuali memang kompetitif kalian itu sampai ke tingkat kompetisi e-sport, mungkin ini kurang bagus ya, karena memang panelnya masih VA. Dan yang pasti monitor ini sudah sangat cocok buat kalian yang mencari ultra wide monitor dengan harga yang murah. Karena ini satu-satunya pilihan terbaik yang kalian punya. Oke guys, mungkin sekian aja video dari gua. Semoga bisa jadi pertimbangan bagi kalian yang ingin membeli monitor ini, karena memang monitor ini lagi rame banget dicari. Hope you enjoy this video guys. Thank you for watching. Bye-bye.